Halo semuanya, rekan-rekan pendidik, selamat datang di eksplorasi materi kita hari ini. Kita bakal membongkar tuntas kerangka kerja Outcome Based Education, atau yang akrab kita sebut OBE, langsung dari pedoman pendidikan tinggi kita yang terbaru. Saya jujur excited banget karena kita bakal mengubah dokumen-dokumen tebal itu jadi konsep yang jernih, praktis, dan langsung bisa kita terapkan. Yuk kita mulai. Sebagai permulaan, pernah nggak sih kita kepikiran satu hal yang sering jadi dilema kita sebagai dosen? Beneran nggak sih mahasiswa kita itu nangkep dan menguasai apa yang kita ajarkan? Kadang kita terlalu sibuk siapin bahan, materi buat diajarkan di kelas, sampai lupa ngecek apakah materi itu beneran mendarat dengan pas. Nah, mulai sekarang kita harus geser fokus kita. Bukan lagi seberapa banyak apa yang kita ajarkan, tapi apa yang sebenarnya berhasil mereka pelajari dan praktekkan. Untuk ngejawab tantangan itu, agenda kita hari ini cukup padat tapi seru. Kita bakal bahas paradigma baru pendidikan tinggi, lalu memahami pendekatan kurikulum OBE, menurunkan capaian pembelajaran, membedah anatomi sub CPMK yang efektif, dan terakhir pastinya, merancang penilaian dan rubrik. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, paradigma baru pendidikan tinggi dan transisi kita menuju outcome-based education. Gini, kita itu lagi ada di tengah transisi yang lumayan masif. OBE ini bukan sekedar tren sesaat ya. Fokus utamanya benar-benar bergeser dari metode lama yang cuma sibuk ngejar setoran angka SKS ke pencapaian hasil yang konkret dan bisa diukur, baik itu secara pengetahuan, skill, maupun attitude mahasiswa. Tujuan akhir kita ngajar tuh bukan sekedar kepatuhan administratif buat akreditasi kan, tapi buat mastiin lulusan kita ini beneran kompeten dan siap tempur di industri. Kalau kita pakai kacamata Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNDIKTI, semuanya itu mengalir luar biasa rapi. Dari aturan nasional, turun ke rencana semester, lalu ke pelaksanaan kelas, sampai bermuara di evaluasi harian. Semuanya saling mengunci satu sama lain demi mencapai goals atau capaian pembelajaran lulusan. Intinya, kita sama sekali nggak bekerja sendirian di ruang hampa. Semuanya terhubung. Lanjut ke bagian kedua. Memahami pendekatan kurikulum OBE lewat 3 pilar utamanya, yaitu OBC, OBLT, dan OBAE. Biar kita nggak pusing sama jargon akademis, bayangin aja pendekatan ini sebagai satu siklus yang terus berputar. Pertama, ada OBC atau Outcome Based Curriculum. Ini yang nentuin garis finishnya di mana. Terus, OBLT atau cara kita ngajar di kelas, ini kendaraannya untuk bawa mahasiswa ke garis finish tadi. Terakhir, OBA alias penilaiannya, buat ngecek beneran nyampe nggak nih mereka ke tujuan. Kalau belum, kita putar lagi siklusnya buat perbaikan. Nah, yang ngikat 3 pilar tadi itu namanya constructive alignment atau keselarasan konstruktif. Ibaratnya ini benang emas kita. Kalau metode pengajaran dan ujian yang kita kasih ternyata melenceng dari tujuan awal yang dijanjikan, ya ambyar. Rantai edukasinya benar-benar putus total. Jadi, harus selaras dari hulu ke hilir. Masuk ke bagian ketiga, menurunkan capaian pembelajaran. Ini momen di mana kita menerjemahin target makro yang gede banget jadi langkah-langkah mikro. Prosesnya itu persis kayak memotong kue raksasa jadi porsi kecil yang siap dimakan. Step 1, CPL, ini janji besarnya prodi ke masyarakat. Turun ke step 2, CPMK, yang jadi wilayah kekuasaan mata kuliah Anda. Dan akhirnya turun lagi ke step 3, yaitu sub CPMK. Nah, yang terakhir ini nih yang jadi target harian di kelas kita tiap pertemuannya. Disinilah keselarasan konstruktif tadi benar-benar in action. Bayangkan garis lurus dari atas ke bawah. Sub CPMK disokong oleh indikator yang jelas, lalu diukur pakai instrumen penilaian yang pas, dan disampaikan dengan metode belajar yang tepat. Nggak ada elemen yang nyasar, semuanya dirancang sangat presisi untuk ngebangun skill mahasiswa kita. Sekarang di bagian keempat, anatomi sub CPMK yang efektif. Gimana sih cara merumuskan tujuan pakai kalimat yang benar-benar terukur? Merumuskan tujuan ini mirip kayak nulis rumus yang eksak. Tinggal gabungin sebuah kata kerja yang spesifik, ditambah materi belajar sebagai kata bendanya, lalu kunci pakai konteks ruang lingkupnya. Dengan menggabungkan 3 elemen dasar ini aja, kita udah otomatis nyiptain sebuah capaian yang real dan jelas banget ngukurnya gimana. Dan kuncinya ada di taksonomi Bloom. Coba deh denger, kata-kata kayak merancang, memecahkan, atau menganalisis, itu energinya dapat banget kan? Sangat actionable. Tolong hindari banget kata-kata kayak mengetahui atau memahami. Kata memahami itu terlalu pasif. Adanya di dalam kepala mahasiswa.
Nyaris mustahil kan buat kita ngetes objektif isi kepala orang di kertas ujian? Sebagai pendidik, kita wajib mastiin tiap sub CPMK yang kita bikin itu tembus kriteria SMART ini. Harus spesifik, terukur, bisa dicapai, realistis, dan ini yang sering kelewat, time bound atau terikat waktu. Kenapa ini krusial? Ya karena kita mesti nekan ekspektasi kita yang kadang terlalu tinggi supaya pas dengan jatah waktu dan bobot SKS mahasiswa yang pastinya terbatas. Kasian kan kalau nggak make sense? Kita sampai di bagian kelima, sekaligus yang terakhir, merancang penilaian dan rubrik, mengevaluasi dengan adil dan transparan. Ini nih masalah yang sering bikin kita pusing saat ngoreksi. Gimana caranya kita mastiin objektivitas? Pas dihadapkan sama tumpukan esai atau ratusan tugas proyek yang kompleks, gimana kita bisa ngebuang unsur tebak-tebakan dan menjamin kalau standar nilai A untuk mahasiswa yang satu itu persis sama parameternya dengan mahasiswa yang lain. Untungnya, pedoman ini ngebekalin kita dengan 3 tools mantap. Ada rubrik holistik buat nilai karya dari kesan keseluruhan secara cepat. Terus ada rubrik analitik. Ini jagoannya kalau kita butuh presisi, karena tiap skor ada deskripsinya. Sama satu lagi, rubrik skala persepsi. Ini ngebantu banget pas kita jadi juri presentasi dan butuh ngasih rentang skor dengan instan dari feeling kepakaran kita. Biar kebayang, ambil contoh konsep rubrik analitik mini untuk sebuah presentasi. Ini benar-benar nyabut akar subjektivitas loh. Mahasiswa langsung tahu kalau mereka ngejar nilai di atas 80, presentasinya harus terorganisasi baik dan ada bukti konkret. Kalau mereka tampil biasa aja dan buktinya kurang, ya otomatis skornya kekunci di angka 41 sampai 60. Fair dan transparan banget kan? Terus pertanyaannya, pilih holistik atau analitik? Nah, ini tergantung goals Anda hari itu. Kalau cuma butuh meriksa kualitas secara keseluruhan dengan ritme cepat, ya pilih holistik. Tapi kalau Anda niat ngasih feedback super detail per komponen, supaya mahasiswa tahu persis di mana mereka harus memperbaiki diri, wah, rubrik analitik itu rajanya, nggak tergantikan. Tapi ingat ya, apapun senjata penilaian yang Anda pakai, mau itu tes tertulis, unjuk kerja, atau portofolio, seluruh penilaian itu wajib dipaku kuat-kuat pada 5 prinsip nasional ini. Harus edukatif, otentik dan objektif, akuntabel, transparan, dan sangat berpegang pada asas keadilan. Kelima hal inilah yang jadi jangkar sesungguhnya dari pendidikan tinggi kita. Sebelum kita wrap up sesi kita, coba deh kita resapi quote ini bareng-bareng. Tujuan akhir dari rencana pembelajaran semester bukanlah sekedar kepatuhan administratif, melainkan transformasi mahasiswa. Tumpukan tabel CPL ke CPMK yang bikin pusing itu sebenarnya cuma blueprint. Mahakarya aslinya terjadi saat mahasiswa kita benar-benar bertransformasi jadi lebih hebat, karena mereka dituntun sama panduan yang jelas, selaras, dan terarah. Terima kasih banyak ya udah ikutan bedah materi di panduan visual ini bareng saya. Yuk, kita mulai bangun jembatan keselarasan konstruktif itu di kelas kita dari sekarang juga. Nah, sebagai pemanasan nih, dari semua yang baru aja kita bahas, bagian mana dari silabus Anda yang kira-kira bakal pertama kali dirombak? Biar kita benar-benar cuma ngukur hal yang bermakna buat masa depan mereka. Selamat merancang ulang silabusnya, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.